Atau mungkin ada yang mau nanya lagi kayak Esti? Atau ada yang mau nanya lagi? Stikernya masih banyak nih. Inspirasinya dari mana boleh? Aduh, template banget nih, inspirasi dari mana? Oh mungkin pertanyaan dari saya aja. Esti sendiri kan mungkin kita bisa pukul rata mungkin pembagiannya tuh sistem proses berkaryanya mungkin ada riset sama eksekusi. Nah untuk Esti sendiri lebih berat ke riset kah atau eksekusinya? Makasih. Presentasi. Untuk aku sendiri lebih sulit buat ke risetnya. Emang lebih diintensin di riset. Biasanya kalau buat satu karya tuh berapa lama? Buat materinya aku nyari 1 bulan. Buat karyanya aku sehari bisa nyampe 3 karya. Wow. Emang agak sulit juga mungkin ya membahas konten-konten gitu. Makanya mohon maaf, aku emang ngepostnya lama-lama karena itu. Materinya benar-benar harus digali terus gitu. Esti aja yang sebulan risetnya terus karya sehari bisa 3. Apalagi mungkin di teman-teman di sini ada yang kayak Esti atau mungkin lebih parah kayak saya setahun nggak ada karya gitu. nggak ada karya post. Oh boleh. Di sini mungkin bocor. Kan ada habis katanya kalau gambar makhluk berjawa dulu nyuruhin seluruhnya gambar itu. Kalau untuk SD sendiri berkarya itu ada hambatan atau? Ada. Cuman ada strateginya biar nggak lebih kreatif. Aku jawab ya. Nah, ini yang jadiin pro dan kontra banget ya. Kayak misalkan gak boleh loh gambar yang lengkap, ada mata, hidung, pokoknya lengkap deh ya semuanya. Itu tuh gak boleh karena nanti katanya bakal dipertanggungjawabkan ketika di akhirat, dimana gambar-gambar yang kita gambar itu bakal minta pertanggungjawabnya gitu, pertanggungjawabannya nanti di sana. Nah, Asistensi di akhirat. Di asistensinya di akhirat. Kurang kamu salah. itu kayak bener-bener aku juga masih nyari-nyari ya, cuman ada yang mengatakan ya udah jadi gambarnya tuh gak usah lengkap, jadi misalkan tanpa hidung. Tapi ada juga yang mengatakan gak apa-apa kalau lengkap, tuh zaman dulu juga ada gitu yang ngelukis gitu. Nah itu masih kayak apa ya bimbang gitu deh. Tapi aku menyikapinya, aku gambar hal tersebut aku gambar hal tersebut iya, gambar hal tersebut kayak minta maaf dulu gitu. Ya Allah, aku minta maaf, aku udah gambar hal tersebut gitu. Tapi aku benar-benar pengen menyampaikan hal ini gitu. Soalnya ini nggak tahu apa ya. Tapi ya aku terserah sih. maafkan kau, jadi tenang aja. Maksudnya aku mah ngerasain sendiri gitu. Aku bikin karya kalau aku udah mohon. Kalau aku nggak mohon, aku nggak bisa bikin karya. Gitu. Aku mau nanya. Ya. Yang tadi. Ini tuh stikernya udah nanya. Kembali. Sok, yang bebas yang mana aja? Mau sekalian foto juga. Jangan 1, 2 atau 3 juga. Kembali nggak apa-apa. kalender biar ingat. Kalender biar ingat. Beda mau nanya. Mau nanya Boleh sini? nyambung yang tadi. Apa harus itu? Sini aja. Nyambung yang tadi yang masalah gambar itu kayak dipertanggungjawabin gitu. Kan aku juga sama teman-teman sempat berdebatin itu Gitu ya. ya. Terus kita tuh kayak udah pusing banget gitu, terus nanya gitu ke guru agama, dan jawabannya tuh boleh-boleh aja asalkan niatnya buat disembah. Nah, Menurut Teteh gimana? Iya, itu pun salah satu jawaban yang aku terima. Makanya pas aku bikin karya, ya udah aku bilangnya gitu. Ya Allah, maafin aku bikin karya ini udah gitu aja. Iya. Ini mau nggak ngomong ya udah. Sok. Tapi Esti kalau misalkan Bebas berapa aja. Ini lucu. udah ya makasih Alfida. Kasih. Esti mungkin nanya juga. Tadi kan nggak boleh gambar kalau misalkan lengkap ya hidung, mata kayak gitu. Nah kalau misalkan lengkap nih, tapi nggak mirip makhluk itu gimana? Kan nggak dianggap makhluk. Gimana mau?
Ya kalau misalkan tadi kan misalkan gambar makhluk misalkan lengkap mata, hidung, mulut. Nah, Lebih cuma lucu. ini mah misalkan gambarnya lengkap. Cuma nggak mirip makhluk itu gimana? Jadi miripnya apa? Ya mungkin miripnya seimajinasinya si pengkaryanya. Kalau misalkan menurut aku pribadi sih itu sama aja, tapi ya kembali lagi sih banyak jawaban-jawaban yang asal nggak disembah, terus tergantung niatan kitanya itu untuk apa. Jadi kembali lagi sama diri kita aja, soalnya emang hal tersebut tuh masih pro dan kontra, sama halnya dengan musik gitu, ada yang menghalalkan ada yang mengharamkan kayak gitu. Ya boleh, saudari Sasa mau di sini? Nggak usah. Di sini aja. Di sini aja. Nggak usah di sini aja. Nggak di sini aja. Menurut Teteh emang nyembah karya itu kayak gimana? meninggalkan kewajiban demi karya. Atau mungkin ada yang nonis di sini. Ada. Mohon maaf gitu ya sebelumnya. Mungkin bisa kayak patung terus disembah gitu. Bisa kayak gitu juga. Atau mungkin gini. Satu lagi ya. Atau gini, kamu bikin karya, tapi kamu tuh terlalu bangga gitu sama karya kamu. Padahal kamu nggak bisa bikin karya tersebut tanpa Allah meridhoi itu. Panjang berarti. Boleh. Mau nanya dong? Boleh juga. Ya, Boleh. Di sini. Maksudnya bukan ini sebelah kedua aja. Iya, sederhana sih. Tadi kan banyaknya seputar agama ya. Agama. Saya mau mengembalikan ke hakikat tentang bagian desain. Ilmu yang didapat di kelas untuk perkuliahan tentang ilustrasi, gambar, tentang desain, ya warna, apapun itu sejauh ini terpakainya gimana sih dalam membuat ilustrasi kaitannya untuk dakwah. Kalau misalnya sekedar kartun, komik, banyak yang tidak mengindahkan komposisi, tidak memperhatikan tekstur dan lain sebagainya. Kalau kita kan dari 10 karya ilustrasi dakwah, mungkin salah satunya ST kan yang terlihat lebih menarik, lebih ilustratif. Ilustratif banget. Sama kayak ketika kita membandingkan karya Tirto sama Iko Bandung lah, atau Tempo, ada bedanya. Nah intinya simpelnya tadi si ilmu kuliahnya semua terpakai atau masih ada yang kayak pembatasan, ada di rumah, yang penting pesannya nyampe aja. Dijawab ya. Boleh. Maaf semuanya. Alhamdulillah sih benar-benar kepake banget gitu. Yang awalnya aku mau bikin bingung harus kayak gimana, tapi aku punya ilmunya dan bisa aku kembangin. Soalnya aku mulai ini pun benar-benar produktif banget tahun ini gitu. Yang benar-benar aku, oh jadi gini, bikin ini tuh, oh jadi gini. Terus aku juga cari-cari sendiri, oh berarti ini tuh bisa kayak gini. Jadi benar-benar kepake gitu sama aku sendiri. Baik dari ilmu yang dipelajari dari semester 1 sampai semester sekarang. Udah. Sama stikernya. Buat kalian foto bang. Kesini, oh, nah ini deh lucu deh. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau nanya atau mau ditanya. Kayak batas laki-laki sama cowok berdekatan tuh berapa boleh? Oh, Apa? Laki-laki sama cewek tuh berapa meter? Aku jawab ya. Aku sama Was begini aja udah gak boleh. Ayo bubar yuk. Gak boleh ya? Ini mah madorot. Kalau ada tirai pakai tirai aja dah. Wasa mau stiker lagi? Enggak, Udah. jangan. Apa? Tuh ada Bang Badrun. Bang Badrun. Jadi ini mah Mama deh. Curhat dong. Mau curhat. kan yang setahu saya yang udah di-upload di Instagram itu tuh kan ada yang selain karya dakwah ada juga yang interaktif seperti kalender. Nah kira-kira ada nggak atau rencana buat bikin lagi karya yang interaktif
interaktif gitu, makanya bukan sekedar karya ilustrasi. Ada nggak rencananya atau sudah ada? Ya karena kalau nambahin, karena bikin interaktif dengan tema agama lumayan susah sih, Betul. ya kan? Lumayan susah. Kalender juga pasti dibikin matang-matang kan bikinnya. Jawabnya buat Faisal Badri, kalau untuk saat ini belum ada, tapi mungkin aku punya goal tersendiri gitu untuk waktu terdekat ini sih. Boleh kasih tahu mungkin sneak peek bikin apa? Goalsnya tuh aku pengen di bulan Februari ini di bulan Februari tahun depan aku bisa nerbitin 1 buku. Itu dijual, teman-teman bisa beli mungkin. Iya, dijual dan hasilnya tuh aku mau sumbangin gitu, dimana kalian pun bisa membeli dan bisa bersedekah. Tuh. Jadi teman-teman mungkin nanti ketika ST udah terbit nih bukunya bisa beli, jadi sekalian sedekah ya setelah tidak langsung. Tapi request booking yang mahal-mahal Apa? biar laku cepet. Buat Sasa mau dimahalin deh kayaknya. Ada yang lain aja lagi? Tadi kan setiap membuat karya kan ada risetnya, melakukan riset. Sedangkan kalau konteksnya agama, hadis riwayat A, hadis riwayat B, ujaran A, ujaran B itu kan macam-macam. Iya. Jadi gimana kiat-kiat atau cara esti ketika memilih, kayaknya ini aja deh yang diikuti. Kayaknya itu apa, dari mana pengajian yang dapat dari kecil atau risetnya itu pilih gimana? Kalau langsung jawab ya, kalau misalnya hal tersebut, pertama aku punya beberapa buku, terus yang kedua aku langsung nanya ke guru-guru ngaji, terus setiap hari Minggu kan aku langsung kayak ngebahas gitu, ini baiknya gimana gitu, dan harus seperti apa gitu. Kalau misalkan alasan itu, kalau misalkan jawabannya masih kurang pas dan Esti harus ngegali lagi, Esti cari lagi gitu, jauh sampai bener-bener jawaban yang pas. Jadi ketika orang berkomentar pun aku bisa jawab gitu dengan dalil-dalil yang kuat gitu, bukan dalil-dalil yang doi gitu, yang palsu gitu, karena hadis-hadis pun ada hadis yang palsu dan ada hadis yang kuat gitu. Nah, mau nambahin kayak Esti bisa membenarkan ini untuk jadi karya dari mana? Karena kan Islam tuh atau agama apapun susah banget mencari kebenarannya karena kepalanya banyak, yang ngerasa ngertinya banyak. Kayak analoginya kayak ayat, ada yang gini, ada yang gini-gini, nah Ada yang muter-muter. Membenarkannya gimana? Oh, ini yang benar. Sampai SD berani untuk dibikin karyanya. Nah, ya itu pas itu sampai nemu bener-bener kesimpulan yang benar gitu. Berarti matangnya di SD sendiri kan? Matangnya di aku sendiri. Diminum boleh nggak? Boleh, minum dulu. Istirahat ya, santai. Saya tanya. Masih Ya, boleh tanya seribu lagi. pertanyaan kan? Masih ada waktu kok. Baru 20 menit. Udah haus. Ada yang mau nanya lagi boleh? Tanya dong, jangan lupa. Boleh itu yang Tadi udah nanya, cuma belum tawarin stiker. Oh iya. Boleh. Maaf, boleh mangga. Boleh ke depan. Ya aku lupa terus. Ada maksud dan tujuan. Sok. Ya, Caca gak payu. Udah. Ini apa? Sekali lagi. Kan tadi kan udah dijelasin. Iya. Nah, aku mau nanya lagi. Jadi STT kenapa bisa kepikiran buat bikin karya apa? Asa tadi udah dijawab. Udah dijawab. Udah dijawab, Paman. Iya, benar dulu. Oh, benar. Ya. Kenapa kepikiran buat bikin karya apa sih namanya? Dakwah. Apakah ST punya idola influencer kayak gitu? Apa ST udah lihat sendiri dari awal masuk DKP? Gimana? Gak jelas. Jadi maksudnya tuh apakah Esti udah milih media dakwah dari mulai awal dia masuk DKP? Iya, dari awal masuk DKP apa ST pas masuk dari punya idola kayak siapa? Oh, ini bagus nih, ingin ikut
mungkin kayak gitu. Role model. Jadi maksudnya apakah Esti mungkin punya role model dan ingin seperti itu, atau memang Esti masuk DKV karena emang dari awal tuh pengen dakwah kan? Iya gitu. Kayak izin lagi jawab ya. Sebenarnya nggak dari awal masuk DKV ya, tapi emang bener-bener pure baru tahun ini banget aku berniatan buat terjun ke dakwah visual ini. Kalau model itu Kayak mungkin apa ya, lebih ke mana sih? panutan sih karya. Panutan ke karya Iya. atau panutan Iya, ke tapi pesan? Iya. kan Esti. Ke karyanya. Iya, maksudnya Esti lagi Ingin belajar seperti nih. ini karya. Terus ada yang mirip yang sekarang kayak Esti bikin sebelum Esti. Nah, Esti bikin kayak gitu ada nggak? Oh, Referensi. referensi gitu. Referensi maksudnya atau idola gitu. Oke. Kalau misalkan untuk referensi tersendiri, aku benar-benar kayak ngulik gitu. Ngulik. Nah, kalau untuk warna, jujur ini yang pas paling terakhir tuh ini ya. Yang ini aku ngeblok-blok banget. Referensinya itu ada, tapi bukan aku banget gitu. Nah, setelah itu aku ngeliat gaya gambarnya Galuh. Aku suka tuh dari mulai dia mainin Suka sama aku. Cara bukan matchnya gimana? suka gaya gambarnya, suka gaya warnanya. Apa sih? Iya. Masa cewek sama cewek? Tenang ya. Cewek sama cewek. Lalu bukan cewek waria. Ya jadi aku suka tuh sama gaya warnanya Galuh, mulai dari teksturnya sama shading yang kayak gitu-gitunya. Sawo matang. Iya. Nah jadi aku terinspirasinya dari Galuh, referensinya dari Galuh, sama satu lagi ada cuman lagi aku kejar gitu buat sampai ke situ. Namanya tuh Jenon apa gitu, tapi di Instagram tuh dia udah gak ada, kayaknya namanya ganti. Jadi aku cuma nemu dia tuh di Pinterest doang. Nih, mau nanya lagi. Enggak. Kan Esti upload ini di Instagram nggak? Instagram, Facebook, Pinterest juga. Pakai hashtag. Pakai gak ya? Pakai deh kayaknya. Nah, Ada yang pakai, ada yang enggak soalnya. nah pertanyaannya, ketika Esti pakai hashtag kan semua orang bisa lihat dengan hashtag itu. Ada nggak orang yang berkomentar random gitu, yang emang dari luar? Biasanya kan ada aja. Ada aja. Ada aja. Apa pendapat orang yang, kalau misalkan ada, apa pendapat mereka gitu tentang karya Esti yang benar-benar ini Islam? Bingung sih aku. Tentang Islam. Soalnya kayak ada yang ngomentarinnya, semangat kakak, terus ya kakak, aku bingung ini maksudnya apa gitu. Terus kadang sampai ada Oh, ada gimana? nggak tahu waktu itu teh apa gitu, aku lupa lagi. Sampai ada yang nge-DM, ada yang nge-DM, Iya. Alam salah. sampai ada yang nge-DM itu beberapa orang malah kayak gimana ya? Kayak bingung sih aku juga jawabnya, soalnya kayak kak mulai sampai DM ada juga. ada sampai ada yang nge-DM beberapa orang. Keren. Ngancam gitu tadi. Enggak ngancam, tapi kayak lebih ke support gitu loh. Bahkan ada yang sampai minta ngajarin, sampai juga ada yang nanya, kak aku pengen hijrah, tapi temen aku gini terus aku harus gimana? Nah sampai ada yang kayak gitu. Curhat. Suka curhat gitu. Aku jadi ngejawabnya, Mungkin ada salah satu yang dari sini mungkin ya. aku bingung. Ini biar kecil. Jadi nyamar we, Nah, Sampai ada yang kayak gitu. pertanyaan lagi, ketika Islam sekarang ramai, isu agama Islam sedang ramai-ramainya, teroris dan lain-lain, sampai berita yang terakhir yang ke pemerintah udah nggak boleh pakai cadar. Iya, nggak boleh. sama cingkrang. Apa pendapat Esti sih sebagai desainer ya, melihat itu? Apakah kamu Sebagai desainer atau sebagai gimana? Iya, aku kamu sebagai desainer, pendapatnya gimana sih tentang semua isu itu? Apakah mau diangkat? Apakah mau netral? Apa mau ngejelasin semuanya tentang Islam itu apa dan lain-lain? Karena yang menurut Waspa harus ada yang menetralkan gitu. Karena sebenarnya oknum mah jangankan di Islam, di agama lain pun ada.
Kalau misalnya buat aku pribadi, aku kesel ya, jujur kesel sekesal-kesalnya pas aku tahu hal tersebut juga. Kayak apa sih gitu, kamu mau ngerusak agama Islam, kamu nggak tahu ya kalau ketika Islam bersatu semuanya kalah gitu. Terus aku juga kesel gitu, kenapa malah takut apa? orang Islam sendiri malah takut karena hal isu-isu tersebut. Dan satu lagi, aku pengen banget ngejelasin tentang Islamnya tersendiri, dan emang penjelasan itu aku pengen netral juga. Sepanjang SD bikin karya tentang edukasi agama Islam ini, respon yang udah didapat dari masyarakat, dari followers SD sendiri apa ya? Karena kan kalau kita ke Gramet atau kemanapun, buku tentang Islam tuh banyak, cuman pasarnya nggak segede buku-buku novel dan lain-lain. Gimana sih? Apa respon followers SD lah minimal gitu? Apa respon followers SD? Sampai SD juga pokoknya tetap aja mau bikin buku gitu. Kalau gimana ya? Kalau misalkan respon dari followers aku sendiri, pertama aku sedikit gimana ya, pengen bilang gitu, jangan terlalu ini banget sama hasil visual yang aku kasih, yang aku gambarin gitu, tapi lebih ke pesannya gitu. Itu sih. Terus jadi jangan kayak, kan ada tuh sampai ngerespon, Ika gambarannya bagus gini-gini, padahal yang pengen aku tunjukin tuh bukan itunya doang gitu, please gitu, jangan dilihat itunya doang gitu. Sampai aku bikin caption di post berapa, aku ngejelasin gitu, aku tuh nggak pengen cuman nggak pengen kalian tuh lihat gambarannya aja gitu, tapi pesannya pun aku pengen kalian tuh lihat gitu. Terus alhamdulillah sih banyak yang ngedukung banget gitu, banyak yang ngasih masukan, terus banyak juga yang kayak terus aja berkarya di dakwah visual ini, toh ini bukan jalan yang salah juga, kalaupun kamu mau loncat gak apa-apa, tapi yang ini tetap berjalan. Berarti SD target bikin semua ini tuh bukan tujuannya bukan buat pasar ya sebenarnya. Maksudnya bukan buat dijual laku dan lain-lain, tapi dengan ya udah SD mah edukasi aja. Ya, balik lagi sih, kita di DKP itu kan apa yang utama tuh informasi tersampaikan, mungkin lewat visual jadi hanya sebagai media penyampai. Mungkin udah masih, boleh saudara Taufik di sini tuh. Jadi kalau misalnya mau membuat kayak pesan itu pasti baca buku ya. Buku apa sih yang harus dibaca sebenarnya? Al-Quran lah. Enggak, maksudnya kan pasti ada pedoman. Hadis, apa kan kebanyakan sekarang tuh kayak buku-buku yang kayak ibaratnya tuh hadisnya nggak benar, Iya. kayak gitu ya. Lemah atau supaya tahu hadis itu sahih itu gimana sih? Di buku apa sih? Lebih ke ketika aku nemuin buku gitu, hadis itu sahih atau enggak, ya kita benar-benar nyari kasihan si topiknya, Awas. benar-benar kayak yang tadi gitu, yang Bang Al tanyain, yang riset itu ya kayak gitu. Jadi benar-benar ini aku nemu hadis ini terus dikaji lagi gitu, bareng-bareng sama teman-teman tarbiyah, sama pak ustadz-nya, sama ustadznya juga gitu. Jadi ada hadis ini dari mana sih gitu, terus apa aja hal-hal yang pendukung hal tersebut gitu, apa aja yang ngedukungnya kayak gitu. Ya, ini aja mungkin balik lagi kita sebagai mahasiswa, mungkin apalagi udah mahasiswa lah, bisa milah-milih mana kira-kira info mana nih yang benar, yang valid, mana yang emang cuma hoax. Dan lagi mungkin satu hal yang mungkin diingat, sumber atau terutama buku itu cuma sebagai mungkin pedoman atau mungkin ya acuan. Nggak cukup dengan cuma kita punya satu buku, satu ilmu dari satu buku, kita nggak cukup itu. Mungkin kita harus mengkajinya sama
emang berbeda kepala, mungkin berbeda sudut pandang. Gitu. Jadi di situ juga ilmu DKV-nya ada. Ya. Mungkin udah ya. Udah sekian mungkin dari talk show kali ini soal dakwah visual. Mungkin ada apa ya? Ya pesan-pesan. Sebelumnya semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua, dan makasih buat kehadirannya. Apapun yang aku ucapin, kalau misalkan itu benar datangnya dari Allah, kalau salah itu pure dari aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pesan dari saya mungkin buat teman-teman nih yang masih malu-malu berkarya, masih malu-malu upload karyanya di sosial media kah atau platform apapun, ya upload aja gitu. Ketika kalian bersalah, nggak ada karya yang salah kok. Silakan upload, mungkin siapa tahu di lain kesempatan bisa kita angkat juga gitu, bisa mungkin yang di sini nanti bukan Esti tapi kalian. Udah sekian mungkin. Jangan dihapus ya prosesnya supaya itu kelihatan banget. Nah itu. Supaya kelihatan banget, jangan dihapus. Proses mau jelek apapun ya biarin, itu mungkin di masa depan jadi bahan ketawaan kita. Ya udah. Makasih buat saudara Esti atas waktunya, dan mungkin kawan-kawan yang udah hadir nanti bisa lihat karya-karya Esti lainnya di Instagram Esali Esti sama Jurna Caca. Kalau Jurna Caca sih lebih kayak pribadi gitu, akun pribadi. Mungkin agak susah sih nyebutinnya, bisa dilihat aja di IG Himadu, itu ada ya di tag IG-nya Esti. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong.